mudah-mudahan saudara ahli ini tidak sampai masuk jadi tersangka. Keberatan itu ya? Jangan juga. Ya keberatan dicatat. Jangan cukup ya. Saya kira begini ya. Saya sebentar. Ini pendapat. Gini, saya kenal ya dari perdebatan kuasa pemohon dan ahli tadi. Kan intinya soal alat bukti yang relevan, gitu kan? Isinya kan itu. Menurut saudara ahli, relevansi alat bukti itu hanya bisa dilihat dalam pokok perkara. Kalau menurut kuasa pemohon tidak seperti itu kan? Isinya seperti itu kan? Nah, kalau sudah berbeda begini, ya nggak bisa ditemukan. Karena menurut kuasa pemohon untuk melihat relevansi alat bukti yang sah itu tidak harus melihat pokok perkara kan gitu. Karena ini kaitannya dengan penetapan tersangka gitu. Nah kalau menurut saudara ahli, relevansinya alat bukti yang sah itu tidak bisa dinilai di peradilan karena hanya aspek formil gitu kan? Benar. Nah, karena Perma nomor 4 tahun 2016 mengatakan. Nah iya, artinya kan saudara melihat dari kutub Perma, sedangkan dari kuasa pemohon tadi ingin melihat dalam pandangan ahli, ternyata ahli mengembalikan ke Perma itu nggak akan ketemu. Iya, kan persoalannya kan begini ya. Kita bicara tentang penetapan tersangka itu bicara tentang hak orang, hak asasi manusia. Nah, ketika buktinya itu tidak jelas, perlindungan seperti apa yang diberikan oleh hukum dan oleh negara kepada orang ini? Kalau hanya ada pokoknya asal dua bukti, selesai. Atau begini, benar. Kalau menurut ahli, relevansi alat bukti sah itu apakah bisa dilihat di lembaga peradilan? Itu enggak. Ya, kembali lagi ya. Jadi berkaitan dengan objek peradilan. Ya, itu kan spekulasi. Berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, sah atau tidaknya pengundian penyidikan, penuntutan, penetapan tersangka, terus kemudian terkait dengan bukti dan rehabilitasi. Kalau kita memasukkan hal-hal yang lain, saya takutkan ini terus kemudian kepastiannya di mana, batasannya apa? Kalau saya ditanya, apakah ada putusan-putusan yang kemudian tidak ada putusan yang berkaitan dengan hal yang di luar itu? Ya itu yang terjadi di Indonesia dan saya memahami itu ada. Ya, oleh karena itu seharusnya isu yang model begini ini adalah kemudian memikirkan bahwa bagaimana seharusnya pengaturan kita ke depan. Kalau kita memang menyetujui bahwa kemudian kita sudah menilai alat bukti itu dari awal, ya itu kemudian harusnya untuk ke depan ini harusnya bukan maksudnya gini saudara, bisa enggak forum pra-peradilan ini digunakan melihat dari sisi formil bahwa alat bukti itu relevan dengan pasal yang disangkakan itu, inti isinya itu. Bisa enggak forum pra-peradilan ini untuk melihat sisi formil bahwa alat bukti ini sah sebagai alat untuk menetapkan seorang sebagai tersangka dari sisi formil, bukan dari sisi materi. Menurut ahli bisa tidak, kan pertanyaannya begitu. Ya, kalau berkaitan dengan apakah alat buktinya itu relevan di sini adalah berkaitan dengan ya apa yang disebutkan di pasal 184 ini. Ya, apakah kemudian lembaga pra-peradilan bisa menilai sampai di sana? Hal menurut saya, ya berdasarkan Perma itu tidak ada kewenangan lembaga pra-peradilan untuk sampai di sana. Ya, artinya seperti itu jawabannya. Silakan mungkin pertanyaan yang lain. Ya, terima kasih. Ya. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan saudara ahli ini tidak sampai masuk jadi tersangka. Keberatan itu ya? Jangan juga. Ya keberatan dicatat. Jangan cukup ya. Saya kira begini ya. Saya sebentar. Ini pendapat komentar dari kuasa hukum tadi. Komentar dan pengalaman.
Cukup, ya, jangan nggak usah diperpanjang. Yang lain Pak. Baik. Terima kasih. Ya. Saya masih terus pada